Oh, halo Ibu Guru dan teman-teman. Teman-teman Ibu Guru pasti familiar dengan kata inflasi. Ya, inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus. Sebagai orang Indonesia, kita pasti sudah dengar banyak berita tentang inflasi, berseliweran di mana-mana. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi terbesar di Indonesia. Jadi, saya akan membahas tentang inflasi, yaitu satu jenis inflasi, yaitu cost of inflation atau kenaikan biaya produksi. Ayo kita bahas sama-sama. Jadi, kenaikan biaya produksi, atau mau lebih keren lagi, kita sebut saja cost push inflation, adalah salah satu istilah ekonomi di mana merujuk pada kenaikan keseluruhan harga barang secara pesat. Pada dasarnya, cost push inflation adalah salah satu jenis laju inflasi yang disebabkan oleh adanya kebijakan untuk mengurangi angka pengangguran. Jadi, untuk memahami konsepnya lebih baik, ayo kita simak sama-sama. Jadi, apa sih cost push inflation? Cost push inflation adalah jenis inflasi yang ditandai dengan lonjakan harga barang secara keseluruhan yang sangat merugikan. Impact kerugiannya pun bisa sampai pada perekonomian negara loh. Jadi, kenaikan harga barang tersebut menyebabkan biaya produksi menjadi lebih tinggi. Akibatnya, terjadi penurunan penawaran agregat atau jumlah total produksi dalam perekonomian. Kita bahas selanjutnya, yaitu mengapa sampai terjadinya cost push inflation. Apa yang menyebabkannya? Yang saya searching, terdapat 6 alasan mengapa terjadinya cost push inflation. Yang pertama, terjadinya devaluasi. Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang negeri terhadap mata uang negara lain yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah. Tujuan utama dari praktik devaluasi sendiri adalah untuk menjaga kestabilan nilai mata uang dalam negeri. Yang kedua, upah terlalu besar. Cost push inflation adalah fenomena kenaikan harga barang secara keseluruhan, yang tidak hanya didorong oleh upah kerja yang dinilai terlalu besar. Fenomena ini bisa terjadi karena adanya ketentuan keterkaitan kenaikan upah minimum kerja. Di samping itu, mogok kerja akibat negosiasi yang macet juga dapat menghambat proses produksi yang akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang. Berikutnya, yang ketiga, kenaikan harga bahan baku. Harga bahan baku naik berpengaruh langsung terhadap proses produksi. Tingginya harga bahan-bahan utama dalam produksi dan sumber daya alam lain semakin menipis, merugikan bagi produsen. Yang keempat, beban pajak yang sangat tinggi. Cost push inflation adalah fenomena yang terjadi karena tingginya beban pajak. Karena kegiatan produksi yang dikenakan pajak tinggi, membuat harga barang dan jasa naik. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut merupakan bentuk untuk pengalihan beban pajak oleh pihak produsen terhadap konsumen. Nomor 5. Alasan ini merupakan alasan yang tidak bisa kita hindari, yaitu bencana alam. Di samping faktor-faktor penyebab dari kegiatan ekonomi itu sendiri, cost push inflation bisa disebabkan oleh bencana alam yang tidak terduga. Gempa, banjir, kebakaran, atau tornado bisa menyebabkan kerusakan pada fasilitas produksi dan mengganggu rantai produksi yang berujung pada biaya produksi yang melihat 6 alasan mengapa terjadinya cost push inflation. Ayo kita lihat cara mengatasi cost push inflation. Pertama, mengurangi perilaku konsumtif. Yang kedua, meningkatkan SDM dan kualitas produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan impor dan mengurangi ekspor. Yang keempat, membantu pengembangan usaha mikro yang berpeluang untuk menguntungkan. Dan yang kelima, memanfaatkan harga barang dan pajak secara bijak. Jadi, itulah cara mengatasi cost push inflation. Nah, sekarang kita sudah mengerti tentang cost push inflation. Jadi sekian dari saya Anabel Hatta dari kelas F7 mengucapkan terima kasih.